Suratnya pendek, ayat-ayatnya pendek, dan hanya 3 ayat. Namun isinya sangat dalam. Masa? Ayo kita kupas. Bismillahirrahmanirrahim. Demi masa bahwa semua manusia dalam keadaan merugi, kecuali bagi mereka yang mengerjakan kebaikan dan mereka yang saling nasihat menasehati tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Surat Al-Ashr, Al-Quran 103 ayat 1, 2, dan 3. Surah ini Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Jadi waktu ini adalah ciptaan Allah dari dulu, kemarin, dan sekarang. Ini ciptaan Allah. Bahkan dari belum ada siapa-siapa, Allah sudah ada sebelumnya. Jadi kemudian Allah menciptakan sesuatu dan menciptakan waktu. Dan waktu ini berjalan dari dulu sampai sekarang. Jadi Allah bersumpah demi ciptaannya sendiri. Artinya Allah bersumpah dengan sumpah yang besar. Karena waktu ini apabila oleh Allah dihilangkan, sudah selesai kita semua. Namun Allah justru menghadirkan waktu ini, dan di antara rentang waktu kita diberi umur, diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan lahir, tumbuh besar, dewasa, dan sampai tua dan sampai meninggal. Ini kita diberi waktu. Kita ini berenang, berjalan-jalan di waktu ciptaan Allah, sementara kita ini juga ciptaan Allah. Jadi semuanya serba Allah. Sebelum ada siapa-siapa, sudah ada Allah. Kemudian Allah menciptakan bumi, langit, dan segala isinya, termasuk waktu. Dan waktu itu yang membuat langit berkembang, bumi berkembang, binatang-binatang tumbuh, tumbuh-tumbuhan, binatang beranak dan berkembang, dan manusia pun lahir satu demi satu. Ini adalah ciptaan Allah semuanya. Tetapi kita ini semuanya berenang di masa, di waktu, rentang waktu. Betapa besarnya subhanallah. Dan apa kata Allah? Bahwa kita ini semuanya merugi. Semua manusia itu merugi, sangat rugi. Saya merugi, Anda semua merugi. Para pemirsa merugi, para menteri merugi, abang-abang Gojek merugi, abang-abang Grab merugi, tukang bajai, tukang sayur, tukang siapa bakso merugi, menteri, presiden, semuanya merugi, kecuali mereka yang mengerjakan kebaikan, mengerjakan kebajikan, kebajikan. Karena banyak di antara kita, saudara kita, teman kita, banyak mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Nah, mereka termasuk yang merugi, kecuali kita mengerjakan kebaikan. Nah, kalau kita mengerjakan kebaikan, apapun itu, tolong-menolong, berucap yang baik, tutur kata yang baik, menghormati sesama, menyumbang orang, membangun ini, membangun itu, mengusulkan sesuatu, belajar ilmu, ini ilmu itu untuk kemaslahatan manusia, itu kan hal-hal yang baik. Kita tidak rugi kalau kita mengerjakan kebaikan. Kalau kita mengerjakan hal yang tidak baik, hal kejahatan, kita fitnah sana, fitnah sini, kita misalnya merusak sana, merusak sini, bahkan kita menipu sana, menipu sini. Itu semuanya hal-hal yang tidak baik. Bohong sana, bohong sini, janji sana, janji sini. Itu hal-hal yang tidak baik. Mereka itu orang yang merugi. Nah, kita yang mengerjakan kebaikan, kita punya uang sedikit, kita menyumbang sedikit. Kita punya uang banyak, kita berinfak, bersedekah yang banyak. Itu kita termasuk orang yang tidak merugi. Dan apalagi yang saling nasihat menasehati. Apa yang dinasihat-nasihatkan? Ya, kita boleh nasihat yang sifatnya umum. Sana, pergi sana, di sana ada apa? Sana, jalan-jalan ke sana, pemandangannya indah. Itu kan nasihat-nasihat biasa ya, umum. Tapi nasihat-nasihat kebaikan, nasihat-nasihat kebaikan. Ayo dong belajar supaya pinter. Ayo dong ngaji. Ayo dong dimurojaah Al-Qur'annya supaya kita bisa hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz. Ayo dong
ini lantainya disapu supaya bersih, ayo dong lantainya dipel supaya wangi, supaya sehat, kuman-kumannya hilang. Itu kan nasihat-nasihat tentang kebaikan. Banyak sekali nasihat-nasihat yang baik tentang kebaikan. Nah, emangnya ada nasihat tentang keburukan? Banyak juga. Gimana caranya nipu orang? Gimana caranya upload ini supaya orang terkecoh, supaya orang tertawa ngakak. Ini semuanya hal-hal yang bukan kebaikan itu. Gimana caranya? Oh, tahu gua. Gini caranya blokir akunnya ini. Itu semua bukan kebaikan. Ini caranya ngehack supaya kita pura-pura begini supaya ntar orangnya percaya sama kita, supaya kita dapat duit, rekeningnya ditransfer ke kita. Itu nasihat-nasihat yang bukan kebaikan itu. Iya kan, betul kan? Banyak kan sekarang orang berburu ilmu kejahatan banyak kan, ilmu untuk menipu banyak kan. Jangan, itu termasuk kelompok yang merugi. Nah, yang terakhir ini menasihati tentang kesabaran. Masya Allah, ini maha besar, ini luar biasa. Rasulullah berulang-ulang menasihatkan agar kita termasuk orang yang bersabar. Papa sendiri termasuk masih belajar untuk menjadi penyabar. Makanya sekarang ini kan sedang menasihati untuk bersabar, untuk kesabaran. Tapi Papa sendiri masih terantuk-antuk untuk mempraktekkan kesabaran. Entok. Jadi harus kita menasehati, karena ini bagian daripada syiar agama, supaya kita tidak termasuk orang yang merugi. Di dalam surah Al-Ashr, Al-Quran surah 103 ayat 1, ayat 2, ayat 3 yang tadi sudah diuraikan di depan. Jadi menasihati mengenai kesabaran. Wah, ininya tumbuhnya kok lama ya? Petani ini misalnya, ya sabar, coba dong diairi, dikasih ini rumput-rumputnya dicabuti, ya nggak sabar. Ya, petani nggak sabar, ya gimana? Petani kok nggak sabar? Petani harus sabar supaya tanamannya tumbuh. Peternak, wah gimana nih, ayam saya nggak bertelur nih, ini mungkin salah nih pakannya ini. Ya sabar, udah dikasih pakan yang benar, sinarnya udah benar, apakah ininya udaranya kurang sirkulasi atau bagaimana, atau kandangnya kotor bawahnya, harus ada itu nasihat supaya sabar. Nah, ini belajar mau jadi dokter lama ya, 7 tahun 8 tahun, sabar. Ini memang ilmu yang ditimba banyak, harus sabar mengikuti. Gimana caranya supaya cepat lulus, cepat jadi jadi insinyur, gimana caranya? Jalan pintas, kuliah abal-abal aja, yang penting ntar titelnya panjang di belakang, di pundak kita. Untuk melamar untuk jadi PNS yang titelnya panjang. Itu hal-hal nasihat yang tidak sabar. Kita harus menasihati tentang kesabaran. Jadi sekali lagi, surat Al-Ashr, demi waktu Allah sudah bersumpah tentang ciptaannya sendiri, kemudian bahwa manusia itu rugi serugi-ruginya, apalagi kita hanya hidup berapa tahun kita, ya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 74 tahun, ini Papa ini 74 tahun atau berapa ya, kita ini merugi, demi waktu kita merugi. Kecuali ya, kembali saya kupas ulang, tapi oke, ayo kita praktekkan surat Al-Ashr ini untuk diri kita sendiri. Silakan komen di kolom komen, dan jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Oke.